Beberapa kejadian misterius kerap terjadi di ruangan sebuah pendapa. Mulai bolang lampu yang sering meledak hingga penampakan manusia berjenggot yang muncul dan menghilang di malam hari. Konon, pendapa angker ini memang ditunggui oleh makhluk gaib. Makhluk-makhluk halus gaib ini suka berbuat usil, terutama jika ada orang atau tamu baru yang berkunjung di ruangan pendapa. Seperti apa wujud dan kisah mistis dari pendapa ini? Pendapa ini milik seorang warga di Desa Brujul, Kecamatan Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah. Nur Hadi atau yang akrab disapa Mas Menur mengaku, dulu pendapa itu sebenarnya peninggalan dari mbah buyutnya, atau kakek neneknya. Nah sekitar 15 tahun lalu, ia merenovasi pendapa tersebut, agar tampak lebih dan layak untuk dikunjungi tamu atau kerabatnya. Namun dalam proses renovasi, ternyata sering muncul Ya, sudah lama itu yang jelas dari Mbah Buyut. Gitu. Terus ide renovasi itu? Kalau ide renovasi itu sekitar 15 tahun. Cuma itu bapak saya. Oh gitu ya. Iya, tapi kalau untuk itu kan sampai sekarang yang jelas tangan kotor nggak boleh megang itu. Dulu kalau pernah megang Itu timbulnya bengkak semua tangannya. bengkak. Iya. Terus sembuhnya? Nah, Ya, biasa. sembuhnya mungkin ke orang tua. Oh, orang tua ya. Masa nggak minta kayak ritual di sini itu kayak Ritualnya orang tua. bawa orang tua ke sini? Iya. Oh gitu. Oke. tiang gaib. Misalnya, salah satu tiangnya ternyata sedikit rewel. Pasalnya, tiang itu ternyata tidak mau jika disentuh atau terkena tangan kotor. Tak ayal, beberapa tukang atau pekerja yang merenovasi tiba-tiba merasa tangannya menjadi bengkak. Usut punya usut, mereka sudah memegang atau menyentuh tiang keramat tersebut dengan tangan yang berlepotan kotoran dan debu. Dan anehnya, setelah sekian lama diobati, luka dan bengkak tersebut tak kunjung sembuh. Barulah saat diobati oleh orang pintar atau paranormal, bisa sembuh dengan sendirinya. Cerita merinding lainnya, beberapa orang yang kebetulan bermalam, atau tidur di ruangan pendapa, mendadak dipindah secara gaib ke dalam kandang ayam di belakang rumah pendapa. Sehingga mereka kaget dan ketakutan saat terbangun, tiba-tiba sudah Satu orang. Satu orang. Ya. Terus malam tidur. Paginya saat cari nggak ada. Tahunya di kandang ayam, masuk di kandang ayam. Tapi menurut pengakuannya dia pas waktu Dia nggak sadar. nggak sadar. Tahu-tahu bangun di kandang ayam. Iya. Gitu. Nggak diperempeni atau apa itu nggak? Enggak. Gitu ya. kebetulan bermalam, atau tidur di ruangan pendapa, mendadak dipindah secara gaib ke dalam kandang ayam di belakang rumah pendapa. Sehingga mereka kaget dan ketakutan saat terbangun, tiba-tiba sudah berpindah tempat ke dalam ruangan berbau tahi ayam. Cerita itu pun cepat menyebar ke seantero desa. Bahkan beberapa orang yang penasaran nekat menjajal uji nyali dengan bermalam atau tidur di pendapa tersebut. Ada yang lolos alias tidak dipindah sama sekali. Namun ada juga yang tertidur pulas dan akhirnya harus mengakui keangkeran pendapa itu. Setelah mereka terbangun tiba-tiba sudah berada di luar pendapa. Bahkan ada yang tahu-tahu bangun di pinggir jalan desa di depan rumah pendapa. Setelah renovasi selesai, pemilik ingin melengkapi ruangan dengan hiasan patung di beberapa sudut. Salah satunya adalah patung seorang pria tua serta wanita muda yang terbuat dari bahan kayu hutan. Tinggi patung memang mirip atau hampir sama persis dengan tinggi manusia normal. Saat dibawa dari Blora, Jawa Tengah, atau asal pengrajin patung itu, memang tidak terjadi hal-hal aneh atau misterius. Namun saat patung dipajang di ruangan pendapa Hal yang aneh nggak pas waktu beli itu? Kalau belinya itu dari Blora saya. Udah wujud gitu ya? Oke, itu biasa aja pas dulu ya. Pas bapaknya nggak maksudnya kejadian-kejadian Nggak ada. lancar. Nah, Cuma sampai sini kan menurut Mbak E sok ya, ini Keluar. sering di pendopo kan. Soalnya ada polisi pernah nyari Mas Menur. ya. Nyari Mas Menur, dikira Mas Menur berdiri di sebelah itu. Namun saat patung dipajang di ruangan pendapa keanehan kerap muncul. Di malam-malam tertentu, sering berkelebat sosok pria tua berjenggot sedang berdiri. Bahkan sosok tersebut terlihat seperti sedang bercakap-cakap dengan orang lain dalam ruangan yang terlihat hampa atau kosong di depannya. Menurut penghuni atau keluarga pemilik rumah pendapa, mereka juga pernah beberapa kali melihat sosok pria tua berjenggot tersebut yang berdiri di samping tamu. Bahkan di siang bolong sekalipun. Lucunya pernah ada tamu seorang beberapa orang anggota polisi, dan saat mereka masuk ke dalam pendapa, secara tak sengaja juga berbicara dengan sosok lelaki tua berjenggot misterius tersebut.
Namun saat si lelaki berjenggot sudah pergi, mereka baru tahu atau diberitahu pemilik rumah, bahwa lelaki tersebut memang wujud gaib dari penunggu patung di dalam pendapa itu. Bergidiklah para anggota polisi yang masih muda-muda tersebut. Dan kejadian paling menggegerkan, adalah saat beberapa pekerja memasang lampu di beberapa sudut di tiang tersebut. Hanya selang beberapa menit lampu dipasang, lalu listrik dinyalakan tiba-tiba semua lampu di ruangan pendapa meledak. Dan berkali-kali hal itu terjadi terus-menerus. Hingga pemilik diberitahu, bahwa ternyata saluran kabel atau listrik lampu hartus dipindah dari tiang utama yang dikenal angker sejak renovasi pertama dulu itu. Barulah setelah instalasi listrik dicopot dari tiang istimewa tersebut, lampu benar-benar bisa Pecah. Nah, terus? Kalau pasang lampu ya itu baru ditinggal mau pasang yang sebelahnya. Tahu sudah Berarti selang hanya berapa menit gitu? ya paling 2 menit ya ada. Buar gitu. Langsung pecah. Pecah. Dan berkali-kali hal itu terjadi terus-menerus. Hingga pemilik diberitahu, bahwa ternyata saluran kabel atau listrik lampu hartus dipindah dari tiang utama yang dikenal angker sejak renovasi pertama dulu itu. Barulah setelah instalasi listrik dicopot dari tiang istimewa tersebut, lampu benar-benar bisa menyala semua tanpa insiden meledak atau pecah lagi. Sampai saat ini tiang angker tersebut, kondisinya dibiarkan apa adanya. Artinya tidak diubah apapun permukaannya. Sehingga beberapa lapisan yang terlihat kroak atau terkelupas dibiarkan apa adanya. Hal tersebut memang diakui oleh Mas Menur si pemilik pendapa. Karena, jika sedikit saja merubah bentuk tiang itu, diyakini pasti terjadi hal-hal mistis yang tidak diinginkan. Sehingga sampai sekarang pemilik dan anggota keluarga lain, hanya membersihkan dengan sulap setiap pagi untuk membersihkan debu-debunya. Di depan bangunan pendapa sekarang juga dilengkapi gapura ala rumah-rumah seperti di Pulau Dewata Bali. Sementara tak jauh dari gapura dilengkapi musola untuk tamu muslim yang ingin beribadah. Pendapa itu sekarang dikenal dengan nama Pendapa Lowo Ireng, ini karena di depan pendapa memang terdapat hiasan relief kelelawar hitam. Entah karena keberadaan relief itu atau memang sudah takdir dari dunia gaib, sampai sekarang masih dijumpai rombongan kelelawar berukuran raksasa kerap lewat di atas pendapa, bahkan beberapa kali juga sempat mampir dan hinggap sehingga menimbulkan suara gaduh di tengah malam. Itulah sekelumit cerita misteri yang terjadi dengan keangkeran sebuah pendapa. Boleh percaya boleh tidak, itulah sisi lain dari dunia nyata ini. Selalu ada sisi cerita